Kabar baik buat teman-teman yang besok mau daftar CPNS 2026. Hampir dipastikan pendaftaran CPNS 2026 akan dibuka. Ini berdasarkan berita terbaru yang sudah beredar. Contohnya ini, 52 menit yang lalu, Kemenkyu umumkan rekrutmen besar-besaran CPNS 2026. Tidak hanya satu media, tapi banyak media sudah memberitakan ya. Yuk teman-teman siapkan dari sekarang ya. Nah, buat kalian yang baru pertama kali mau daftar CPNS wajib tahu ini. Ini adalah keputusan Menpan RB tentang nilai ambang batas seleksi CPNS tahun 2024. Dan dipastikan tahun 2026 masih tetap sama. Materi yang akan diujikan ada 3 macam ya. Yang pertama ada TWK, TIU, dan TKP. Ini untuk yang TWK ya. Nah, ini untuk yang TIU. Oke, nanti kita akan bahas semua materi yang ada di TIU ini ya. Ini adalah video part yang pertama dan akan kita bahas semua materi dan soal yang ada di kisi-kisi ini ya. Untuk TIU itu yang pertama ada kemampuan verbal, kemudian ada kemampuan numerik, dan yang ketiga adalah kemampuan figural. Nah, untuk video pertama ini kita akan bahas terlebih dahulu untuk yang materi analogi, kemudian silogisme ya. Untuk yang analitis dan ke bawahnya akan kita bahas di video yang kedua dan seterusnya. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe dulu ya channel EduV, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Oke teman-teman, langsung kita bahas model soalnya ya. Kalian wajib tahu model soal yang akan keluar di tes CPNS 2026. Oke, yang pertama kita bahas tentang kemampuan verbal yang analogi ya. Oke, nomor 1. Yuk teman-teman coba kerjakan dulu jawaban yang mana, terus nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke, silahkan teman-teman kerjakan. Oke, udah ketemu ya. Kita bahas. Di sini ada pohon, kemudian kayu, kemudian lemari. Nah, ini akan setara atau nilainya akan sama dengan yang mana? Nah, kita harus bisa mencari hubungan antar kata ini ya. Dari pohon ke kayu itu hubungannya apa? Kemudian kayu ke lemari itu hubungannya apa? Coba kalau pohon ke kayu itu berarti hubungannya kan pohon itu menghasilkan ya. Jadi pohon itu menghasilkan kayu. Cocok ya. Jadi yang pertama nanti adalah menghasilkan. Kemudian yang kedua, kayu ke lemari itu berarti kayu itu bahan untuk membuat lemari ya. Jadi yang kedua ini adalah bahan untuk membuat. Ya, bahan untuk membuat. Ini adalah yang kayu ke lemari. Nah, dari pilihan A, B, C, D, dan E ini, yang paling cocok yang mana teman-teman? Yang paling cocok adalah yang E ya. Oke, gandum ke tepung terigu. Gandum itu menghasilkan tepung terigu. Kemudian tepung terigu ini adalah bahan untuk membuat roti. Cocok kan? Oke, gimana jawabannya teman-teman, sama nggak nih? Oke, lanjut soal yang kedua ya, masih kemampuan verbal, analogi. Yuk teman-teman, kerjakan dulu nih nomor 2 jawabannya yang mana? Oke, udah ketemu ya, kita bahas. Nah, untuk analogi itu sekarang sudah dalam bentuk kalimat ya, tidak hanya dalam bentuk kata per kata, tapi disajikan juga dalam bentuk kalimat. Oke, kita bahas ya. Kuali dan kompor digunakan pada saat memasak. Hubungan objek yang setara dengan kalimat di atas adalah, oke, di sini ada kuali sama kompor. Kemudian digunakan saat memasak. Oke. Nah, hubungannya antara kuali dan kompor saat memasak itu apa? Di sini kan memasak ya. Memasak kalau ada kuali sama kompor itu kan berarti saling melengkapi, ya kan? Kuali dan kompor ini saling melengkapi. Kalau hanya kompor saja nggak ada kuali ya nggak bisa masak, gitu kan? Jadi antara kuali dan kompor itu adalah saling melengkapi ya. Jadi di sini adalah saling melengkapi untuk memasak gitu loh, ya kan? Oke, sekarang kalau yang A, cocok nggak, sesuai nggak dengan analogi yang pertama ini? Teropong dan teleskop digunakan untuk melihat bintang. Nah, di sini untuk melihat bintang itu tidak harus memerlukan keduanya. Boleh teropong saja atau boleh teleskop saja.
Atau bahkan bisa langsung melihat tanpa alat itu bisa untuk melihat bintang, kalau malam tentunya ya. Nah, untuk yang A ini tidak setara dengan pernyataan yang diberikan ya, berarti yang A ini salah. Kemudian yang kedua, sabun dan spons digunakan saat mencuci. Ya, ini pasti ada hubungannya ya. Nah, di sini sabun dan spons itu ya saling melengkapi juga kan, karena untuk mencuci. Ini masih bisa masuk ya, tapi kita lihat pernyataan yang lain barangkali ada yang lebih pas ya. Oke, yang C dulu. Tas dan pensil digunakan oleh seorang pelajar ya. Tas dan pensil digunakan oleh seorang pelajar. Nah, di sini kalau kita hubungkan dengan pernyataan yang diberikan itu kurang sesuai ya, karena tas dan pensil ini bisa sendiri-sendiri. Tidak harus saling melengkapi untuk seorang pelajar. Kemudian yang D, meja dan kursi digunakan pada saat bekerja. Apakah kalau kita bekerja harus menggunakan meja dan kursi? Kan tentu tidak ya, berarti yang D ini kurang sesuai. Tadi yang C juga kurang sesuai ya. Sekarang kita cek yang E. Meja dan laptop digunakan pada saat bekerja. Ini juga hampir sama dengan yang D ya. Jadi ini tidak saling melengkapi karena bekerja itu banyak macamnya, tidak harus menggunakan meja dan laptop. Nah, yang paling sesuai dengan pernyataan yang diberikan di atas ini, yang paling setara adalah yang B ya, bahwa sabun dan spons itu kan saling melengkapi. Kita akan enak mudah mencuci ketika ada sabun dan spons. Begitu juga kita akan bisa memasak jika ada kuali dan kompornya. Nomor 3 masih soal tentang analogi ya. Yuk teman-teman kerjakan dulu nih jawabannya yang mana. Oke, udah ketemu jawabannya? Kita bahas ya. Nah, ini adalah soal analogi yang dalam bentuk kalimat juga ya. Jadi kita harus bisa menemukan hubungan objek yang setara dengan kalimat yang di atas ini ya. Oke, yang pertama ada sepatu. Sepatu itu terbuat dari bahan kain dan karet. Bahannya adalah kain dan karet. Jadi hubungannya di sini adalah bahan ya. Kain dan karet itu bahan untuk membuat sepatu. Oke, sekarang kita cek yang A. Keju terbuat dari susu dan ragi. Ya, keju itu terbuat dari susu itu benar. Tapi kalau ragi itu tidak harus ya. Ragi bukan merupakan bahan dasar dari keju. Nah, keju itu terbuat dari susu yang difermentasi dengan menggunakan bakteri dan atau bisa juga menggunakan ragi. Jadi tidak harus ragi ya, bisa dengan menggunakan bakteri. Jadi yang jawaban yang A ini salah. Kemudian yang B, pedang terbuat dari besi dan kayu. Nah, apakah benar ini bahan untuk membuat pedang itu adalah besi dan kayu? Benar ya, karena besi dan kayu itu adalah bahan untuk membuat pedang. Kalau yang C, cerita terbuat dari rangkaian kata dan kalimat. Dibandingkan dengan yang B, lebih tepat yang B ya. Yang C ini kurang sesuai. Kemudian yang D juga hampir mirip dengan yang C, ini kurang sesuai. Kemudian yang E, batu bata terbuat dari batu dan semen. Batu bata itu kan biasanya pakai tanah liat ya. Di sini pakai batu dan semen. Nah, ini juga tidak sesuai. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Lanjut soal nomor 4 ya, masih kemampuan verbal. Nah, sekarang sudah masuk ke silogisme atau penarikan kesimpulan ya. Yuk teman-teman kerjakan dulu nih jawabannya yang mana. Oke, udah ketemu ya. Sebagian materi IPA adalah fisika. Ini teman-teman pakai lingkaran atau pakai panah? Oke, sekarang kita pakai panah ya. Kalau ada sebagian itu berarti nanti panahnya bercabang ya. Di sini ada materi IPA. Jadi IPA itu nanti karena dia sebagian berarti sebagiannya itu adalah fisika. Berarti yang sebagiannya adalah fisika, ya kan? Kemudian yang sebagiannya lagi adalah bukan, ya bukan fisika. Bisa biologi atau yang lainnya. Kemudian sebagian materi fisika memerlukan hitungan matematika. Jadi sebagian lagi nih, berarti panahnya atau garisnya bercabang ya. Berarti yang pertama adalah perlu hitungan matematika, hitungan MTK. Sedangkan yang sebagian lagi berarti tidak perlu ya. Jadi tidak perlu. Oke, sekarang kita cek kesimpulannya ya.
Belajar fisika perlu belajar matematika terlebih dahulu. Tidak ya, belajar matematika ini tidak sebagai syarat utama untuk belajar IPA. Di sini tidak sesuai dengan premis yang diberikan, maka jawaban A salah. Kemudian yang B, hitungan matematika diperlukan pada sebagian materi IPA. Hitungan matematika di sini ya, diperlukan pada sebagian materi IPA. Sebagian materi IPA kan ada fisika ya kan, dan di sini adalah IPA. Maka ini nyambung ya. Jadi hitungan matematika itu diperlukan pada sebagian materi IPA. Yang B ini benar. Coba kita cek yang C. Hitungan matematika digunakan pada materi fisika dan IPA. Di sini nggak ada kata sebagian, berarti artinya semua ya. Padahal IPA itu tidak semuanya fisika dan fisika tidak semuanya perlu hitung matematika. Berarti yang ini salah. Kemudian yang D, IPA sangat bergantung pada matematika. Tidak ya, IPA itu hanya sebagian kecil saja yang memerlukan matematika. Berarti ini tidak sesuai dengan premis lagi. Kemudian yang E, materi IPA menggunakan hitungan matematika tidak lebih banyak dari matematika. Ini juga tidak sesuai dengan premis yang diberikan. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Oke, informasi terlebih dahulu buat teman-teman yang besok mau daftar CPNS 2026 wajib dipersiapkan dari sekarang. Tidak boleh teman-teman santai-santai, harus dipersiapkan dari sekarang. Teman-teman jangan sampai menyesal di kemudian ya. Kalau teman-teman tidak persiapan, tahu-tahu besok ujian, teman-teman mau apa? Banyak saingan teman-teman yang di sana yang udah mati-matian belajar dari sekarang. Masa teman-teman hanya diam aja? Enggak kan? Oke, di cpns.edu.id ini sebentar lagi akan kita adakan simulasi tryout bersama SKD CPNS batch yang keempat. Ini untuk tahun 2025 kan karena pelaksananya 2025 untuk persiapan 2026 ya. Jadi untuk yang simulasi ini udah terlewatkan kemarin kita tutup sampai tanggal 26 Oktober 2025. Dan kita berikan kuota gratisnya 5.000 buat teman-teman ya. Dan bentar lagi akan segera dibuka simulasi yang batch 4. Kuota gratisnya juga 5.000 lagi. Yuk segera buat akun biar nanti teman-teman bisa ikutan kuota yang gratis. Kalau pengen yang premium, teman-teman bisa mengikuti semua yang ada di sini ya. Baik itu di sini ada Tryout Pro, ya di sini adalah yang premium ya. Teman-teman bisa mengerjakan soal-soalnya di sini sudah sesuai dengan kisi-kisi. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan materi dan kuisnya. Di sini ada TIU, TKP, dan TWK. Masing-masing ini ada kuisnya ya. Di sini ada soal, kemudian di sini ada materi pendukungnya, ada juga video pendukungnya. Ini untuk yang perbandingan kuantitatif. Kita buka coba ya. Ini yang level 1, kita mulai. Nah, di sini ada soal seperti ini dan teman-teman harus menjawab terlebih dahulu untuk bisa melanjutkan ke soal yang berikutnya gitu ya. Ini ada waktunya. Silakan teman-teman bisa mencobanya. TIU tidak hanya 3 ini teman-teman, masih ada lagi nih, kita lihat ya, ternyata TIU sesuai dengan kisi-kisinya, dan sudah sesuai dengan kisi-kisi, ada perbandingan kuantitatif, serial gambar, ketidaksamaan gambar, analogi gambar, soal cerita, deret angka, berhitung, analitis, silogisme, dan analogi. Tidak hanya TIU, tapi ada TKP dan TWK. Untuk bisa mengakses semua fitur yang ada di sini, yuk teman-teman bisa upgrade ke akun premium ya. Silakan teman-teman langsung aja ambil paket yang 1 tahun ya, karena akan lebih hemat. Dan teman-teman akan mendapatkan fitur yang ini. Nah, buat teman-teman yang udah mengerjakan tryout, teman-teman bisa review hasil pengerjaan teman-teman ya. Ini review ini kita kerjakan acak sembarang ya. Jadi di sini masih belum lulus karena di sini hanya review. Kalau teman-teman udah mengerjakan tryout, teman-teman bisa lihat hasil yang sudah dikerjakan ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan fitur yang seperti ini ya. Di sini ada skor akhir yang sudah bagus di sini. Kemudian yang perlu ditingkatkan banyak banget. Oke, teman-teman masih bisa mengulangi tes masih sampai 98 kali. Oke, di sini sudah ada pembahasannya juga ya, teman-teman. Silakan teman-teman klik yang di sini nanti akan muncul pembahasannya ya. Soal dan pembahasan sudah ada. Kemudian di sini ada ringkasan riwayat teman-teman saat mengerjakan, kecepatannya berapa detik. Itu sudah ada di sini. Tidak hanya TWK, TIU dan TKP juga ada pembahasannya. Oke
Oke, mudah-mudahan teman-teman semua yang belajar di sini lolos CPNS tahun 2026. Amin. Nomor 5 masih soal tentang silogisme. Yuk teman-teman kerjakan dulu nih jawabannya yang mana. Oke, sudah ya kita bahas ya. Semua kendaraan di kantor diikutsertakan dalam program asuransi kecelakaan. Sebagian kendaraan di kantor tidak diikutsertakan dalam program asuransi kebakaran. Jadi kesimpulannya apa? Oke, di sini ada pernyataan semua ya. Kalau semua itu berarti kalau pakai panah itu nggak bercabang ya. Jadi di sini ada kendaraan ya, berarti kendaraan. Oke, kendaraan. Kendaraan ini semuanya diikutsertakan dalam asuransi kecelakaan ya, berarti panahnya hanya satu. Di sini adalah asuransi kecelakaan ya. Ini adalah kendaraan, semuanya itu mendapatkan asuransi kecelakaan. Kemudian sebagian itu berarti nanti panahnya bercabang ya, sebagian iya, sebagian tidak. Sebagian kendaraan di kantor tidak diikutsertakan dalam program asuransi kebakaran. Berarti kalau sebagian itu tidak diikutkan, berarti yang sebagian lagi ikut. Berarti yang sebagian adalah ikut asuransi kebakaran dan yang sebagian lagi tidak, ya, tidak ikut asuransi kebakaran maksudnya. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang A. Sebagian kendaraan di kantor tidak diikutsertakan dalam program asuransi kecelakaan. Loh, padahal semua kendaraan ini, ya kan, semua kendaraan ini adalah ikut asuransi kecelakaan. Gak ada yang tidak, semuanya ikut. Di sini katanya sebagiannya tidak diikutkan, berarti pernyataan yang salah. Kemudian yang B, sebagian kendaraan di kantor yang tidak diikutsertakan dalam program asuransi kebakaran, yang mana tuh? Berarti yang ini ya, yang tidak diikutsertakan dalam asuransi kebakaran itu yang ini, diikutkan dalam program asuransi kecelakaan. Iya, ya karena semua kendaraan itu kan diikutkan dalam asuransi kecelakaan. Berarti pernyataan yang B ini benar. Oke, sekarang yang C. Sebagian kendaraan di kantor yang diikutkan dalam program asuransi kebakaran tidak diikutsertakan dalam asuransi kecelakaan. Ini bertentangan dengan premis yang pertama ya, karena semuanya harusnya ikut asuransi kecelakaan. Yang D, sebagian kendaraan di kantor yang tidak diikutsertakan dalam program asuransi kecelakaan tidak diikutsertakan dalam program asuransi kebakaran. Di sini juga bertentangan dengan premis yang pertama. Padahal kan premis pertama semuanya diikutkan, ini katanya tidak. Oke, berarti yang ini salah. Kalau yang E, semua kendaraan di kantor yang tidak diikutsertakan dalam program asuransi kebakaran, diikutsertakan dalam program asuransi kecelakaan. Semua kendaraan di kantor yang tidak diikutsertakan dalam program asuransi kebakaran, berarti yang ini juga kan? Ya, itu diikutsertakan dalam program asuransi kecelakaan. Yang ini benar lagi, teman-teman. Nah, teman-teman mau pilih yang mana? Yang B atau yang E? Lebih condong ke B atau E? Padahal semuanya ini benar, nggak ada yang bertentangan dengan premis yang diberikan. Nah, kalau ada kayak gini, maka ambillah yang sesuai dengan premis yang diberikan. Untuk yang B ini sesuai dengan premis yang kedua. Sebagian kendaraan di kantor tidak diikutsertakan dalam program asuransi kebakaran. Sebagian kendaraan di kantor tidak diikutsertakan dalam program asuransi kebakaran. Ini cocok dengan premis yang kedua ya. Jadi kita meminimalisir untuk pernyataan yang lain. Nah, kita menyesuaikan dengan premis yang diberikan. Maka jawabannya udah pasti yang B. Oke, buat teman-teman yang mau ikut bimbel online atau tryout online CPNS 2026, yuk persiapkan dari sekarang ya. Di sini teman-teman ya, cpns.edu.id. Mudah-mudahan tahun 2026 teman-teman dapat NIP. Amin.